asmarandana puniki suluk pralambanging karyaning kenyok lirik tegese sucining prawan sabarang mangertiya ruwa alarjaya jugul. Di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak, sebuah ruang di sudut kota Yogyakarta masih terus berusaha untuk menjaga tradisi yang perlahan mulai dilupakan. Di tempat inilah sosok Kiai Haji Muhammad Jadul Maula membangun sebuah ruang yang menjadikan Islam dan budaya tetap hidup melalui pesantren yang dikenal sebagai Pesantren Budaya Kaliopang. Ketika saya diamanati untuk menjadi kiai kalau gede ya, untuk nungguin tempat ini begitulah ya, tempat yang memang sejak awal diniati untuk membuat pesantren dan amanahnya pesantren yang berbeda dengan pesantren lainnya, atau dengan bahasa lain jangan sampai hanya menambah satu di antara sekian ribu pesantren gitu. Jadi tidak, bukan menambah kuantitas hanya ya. Jadi ada eksperimentasi membuat pesantren yang sebetulnya perbedaan itu bukan tujuannya gitu, tapi bereksperimen dari pengalaman-pengalaman yang selama ini ada. Jadi riwayatnya kan pesantren ada hubungan dengan dulu aktivitasnya di LKIS ya, di LKIS Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Waktu itu kita banyak mengeksplorasi program-program kegiatan yang kita beri nama itu Islam transformatif dan toleran. Tentu saja dengan pendekatan yang menggabungkan ilmu agama ya, ilmu sosial kritis ya, dan kemudian ya advokasi ya, kegiatan para aktivis mahasiswa itu, dan menggabungkan itu. Nah, akhirnya pada satu titik kalau begitu kita bikin pesantren sendiri ya. Tapi pesantren berbeda berbasis dari pengalaman sebelumnya menjadi aktivis ya, baik aktivis sosial dalam advokasi masyarakat maupun aktivis dari pengembangan kajian-kajian pemikiran Islam alternatif. Nah, waktu itu yang pertama kita lakukan, kita bikin semacam kongres kebudayaan pesantren gitu ya. Jadi kongres kebudayaan pesantren, bukan kongres atau muktamar gitu ya. Kita ngumpulin teman-teman anak-anak muda ya, santri baik itu yang aktivis maupun yang seniman gitu, penulis gitu, dan seniman berkumpul di sini. Ada yang pelukis ya, seni rupa, ada yang seni pertunjukan, ada yang seni sastra gitu ya, yang pada akhirnya memang menemukan satu formula gitu ya. Jadi jejak penting dalam sejarah Islam di Nusantara itu banyak menggunakan pendekatan melalui kesenian ya, antara lain gitu, dan juga kebudayaan dalam artian yang luas gitu. Jadi Islam diterjemahkan tidak hanya semata-mata sebagai ajaran, tapi diimplementasikan bagi intervensi untuk mendidik manusia secara langsung, bagaimana berpikir, bagaimana mengolah rasa gitu ya, bagaimana mengekspresikan diri di dalam hubungannya dengan sejarah masa lalu di Nusantara gitu ya. Yang kemudian ekspresinya bisa beragam, ada melalui arsitektur ya, di arsitektur kita juga melihat seni. Kalau kemudian wayang misalnya, itu induk semua seni ya kan. Dalam wayang itu seni suara ada, seni cerita drama ada, seni tari ada, seni pertunjukan jelas, seni lukis gambar juga ada, narasi ada. Jadi lengkap sekali ya, induk segala kesenian ya. Nah, karena itulah kita mulai jalan itu
bereksperimen sambil menemukan nanti bentuknya. Nah, jadi bentuknya seperti apa itu mengalir bersama, ya yang penting ada inisiatif, ya inisiatif. Itu 2011 muncul karena di Jogja ini ketika saya lihat ketika di sini itu ada banyak jejak petilasan yang terkait dengan Sunan Kalijogo. Ya, di sungai itu ada satu batu besar yang ada penduduk sini yakini dulu itu tempat Sunan Kalijaga pernah bertapa di situ. Di ujung sebelah sana ada makam yang masyarakat juga meyakini itu dulu muridnya Sunan Kalijogo. Terus di ujung timur selatan yang sana itu Njoro Sutro. Ya, mungkin Njoro Sutro di sana itu makam Sunan Geseng dikenalnya gitu. Tapi juga sebenarnya kalau kita lihat riwayat sejarahnya dulu di situ Njoro Sutro itu kayak semacam menjadi pos gitu. Dakwahnya para Sunan Kalijogo mendidik murid-muridnya. Nah karena itulah kemudian dari melihat jejak-jejak ya secara ada di situ kita mengasumsikan aja, tapi dulu Sunan Kalijogo itu pernah bikin pesantren di desa ini gitu. Melalui pesantren budaya Kaliopak, dakwah tidak hanya hadir melalui pengajian, tetapi juga melalui budaya dan kesenian yang hidup di tengah masyarakat. Kegiatan seperti ngaji kitab kuning, sholawat emprak, yang merupakan sebuah perpaduan antara seni musik dengan tari yang menyisipkan kisah perjuangan Nabi, hingga ngaji posonan menjadi bagian dari cara pesantren ini menyampaikan nilai-nilai Islam dengan lebih dekat dan mumpuni. Berbagai kegiatan kebudayaan lainnya juga terus dirawat, tidak hanya untuk santri, tetapi juga agar dapat diterima, diikuti, dan hidup bersama masyarakat sekitar.